Hai sahabat alam, kali ini saya berada di destinasi wisata alam dan bumi perkemahan di Mojokerto. Ya, Gedung Kelura Eco Park. Tempat ini pilihan paling favorit buat saya untuk menghabiskan waktu liburan. Karena tempat ini paling cocok untuk menikmati keindahan alam sekaligus rekreasi bersama keluarga. Wisata alam ini terletak di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Selain seru dan murah, untuk memasuki wisata ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp7.000. Sedangkan untuk bermalam atau camping dikenakan biaya sebesar Rp17.000. Untuk fasilitas yang tersedia di Gedung Kelura Eco Park cukup beragam, yang meliputi area bermain anak, kolam renang, area perkemahan, dan oma gubuk untuk menginap. Selain itu, ada juga sungai, kafe, dan area outbound. Bagi pengunjung yang suka camping, jangan khawatir, karena di sini tersedia area camping dengan persewaan tenda dan alat-alat camping. Jika kalian ingin merasakan sensasi camping dengan fasilitas mewah, maka kalian dapat memilih dengan kategori glamping, di mana letak dan fasilitasnya sangat dimanjakan dengan segala penunjang properti yang tersedia. Di edisi liburan kali ini, saya akan camping tipis-tipis hanya dengan menggunakan sebuah hammock. Ya, tempat ini sangat cocok untuk mendirikan sebuah shelter hammock tent. Seperti apa dengan setupnya? Yuk kita simak bersama. Oke, di sini saya menemukan lokasi yang pas ya dan cocok ya. Jadi di antara kanan dan kiri terdapat pohon ya. Di sini jaraknya kurang lebih 2 sampai 2,5 meter ya. Jadi ini pas banget, cocok banget untuk didirikan sebuah hammock. Oke, let's go, saatnya mendirikan sebuah hammock. Sebelum memasang hammock, saya akan pasang sebuah flysheet terlebih dahulu. Dan inilah tahapan memasang sebuah flysheet pada dua sisi pohon. Langkah pertama adalah kita pasang tali prusik pada pohon. Istilah ikatan pertama kita sebut dengan fix point, atau tempat pertama kalian mengikat tali tersebut. Sebelum menuju ke pohon kedua, kita buat sebuah simpul tracker hitch. Di sini kita membuat simpul lubang untuk pengait tarikan dari simpul tracker hitch. Fungsi dari simpul ini, kita bisa mengatur kekencangan tali tersebut. Setelah kekencangan tali dirasa cukup, maka kita kunci dengan tali simpul hidup, agar kualitas kekencangan dan kekuatan pada tali tidak berubah. Langkah selanjutnya adalah kita ambil sebuah flysheet dan kita pasang memanjang di atas tali yang sudah kita buat. Sekarang saya akan memasang sebuah prusik naut. Fungsi dari simpul ini
untuk memindahkan atau menggeser dari posisi ujung agar flysheet tetap pada posisi yang membentang maksimal. Begitu juga dengan sisi samping kanannya, kita pasang sama persis seperti sebelah kiri. Setelah pemasangan prusik knot dari sisi kanan dan kiri sudah selesai, saatnya saya pasang tali guideline di keempat sisi flysheet agar membentang dan terbuka layaknya sebuah atap. Gambaran yang saya buat adalah nantinya di mana flysheet sebagai peran atap agar terhindar dari hujan dan jatuhan ranting pohon. Sedangkan hammock atau kain ayunan sebagai tempat istirahat untuk tidur. Dari keduanya itu disebut dengan istilah hammock tent atau hammock tenda. Oke, sebelum saya mendirikan hammock, di sini saya mendirikan sebuah flysheet ya, sebagai atap untuk pelindung dari hujan dan juga jatuhan dari ranting pohon dari atas ya. Jadi ini didahulukan ya untuk siaga jika terjadi hujan mendadak, biar nanti saat pemasangan lebih aman ya. Sekarang saatnya kita pasang sebuah hammock yang berperan sebagai ganti alas tidur yang dikaitkan kedua sisi pohon. Pertama, kita ikatkan tali webbing pada pohon. Lalu, kaitkan karabiner pada ujung hammock serta tali webbing. Begitu juga dengan sisi sampingnya. Setelah hammock terpasang, tak lupa untuk dites serta posisi letak imbangnya agar lebih persisi. Oke, inilah konsep hari ini ya. Jadi konsep hari ini saya hanya menggunakan flysheet dan juga hammock atau disebut dengan istilah hammock tent ya. Kombinasi antara flysheet dan juga hammock. Dan kemudian di bawah saya kasih matras ya. Jadi untuk meletakkan barang-barang, dan untuk di samping itu di karabiner itu saya buat gantungan backpack ya. Jadi ringkas, rapi, estetik dan juga ringan. Jadi cocok banget ya buat camping tipis-tipis kali ini. Mantap.
Setelah silter sudah jadi, saatnya saya mau pasang kursi lipat. Ya, kursi lipat ultralight ini sangat recommended buat kalian miliki. Dengan desain yang begitu ringan dan berbentuk papan tipis saat dilipat, maka ini jadi alat favorit saat dibawa traveling. Setelah silter sudah jadi, saya pun mulai mempersiapkan beberapa kebutuhan urusan dapur, seperti mengambil air. Di sini, saya membutuhkan sebuah water bag. Ya, kantong air yang didesain khusus ini sangat fleksibel dibandingkan dengan botol jerigen. Untuk kebutuhan air bersih, di sini jangan khawatir, karena toilet dan pet air terletak banyak di beberapa titik kawasan. Jadi, kita tidak perlu bingung terhadap sumber air. Lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh pengelola menjadikan Kedung Kelura Ecopark diburu oleh masyarakat dari berbagai daerah. Ada yang datang untuk camping, berenang, menikmati kopi di pinggir kali, atau sekedar berburu konten. Oke, kali ini saya persiapan untuk masak ya. Jadi kita persiapkan untuk alat-alatnya. Let's go. Di sini ada gas dan juga di sini ada pan ya, karena saya untuk menu hari ini saya mau ngegrill daging ya. Jadi sini saya membawa pan. Dan juga di sini ada kompor. Kita siapkan untuk kompornya dulu ya. Dan juga ini pennya. Lalu ini ada segala jenis bumbu ya, bumbu-bumbu tabur ya ini. Lalu ini ada sendok dan juga capitan untuk ngegrillnya ya. Ini buat ngegrillnya. Dan ini sendok ya. Ini juga ada beberapa piring ya, buat tempat makannya. Dan ini perdagingan ya. Jadi sudah saya marinasi dari rumah. Nanti tinggal kita campur, kita masak aja ya. Ini untuk saus barbeque-nya ya, saus ngegrillnya. Ini dagingnya sudah saya marinasi ya. Dan ini untuk bersih-bersih ya, kita pakai tisu. Dan ini untuk koreknya.
Sebelum mulai ngegrill, di sini saya mencuci sayuran terlebih dahulu serta mempersiapkan bahan-bahannya. Setelah daun selada sudah bersih, saatnya saya membersihkan daun bawang. Lanjut, saya buka bungkusan daging yang sudah dimarinasi. Tak lupa cuci pan grill terlebih dahulu. Lalu, aku siapkan isian beberapa jenis bakso. Ada tahu bakso, bakso daging, serta siomay. Tak lupa juga dengan saus olesan buat ngegrillnya. Oke, sekarang persiapan untuk ngegrill ya. Di sini ada saus barbeque-nya dan juga di sini ada siomay. Di sini ada bakso ya, bakso, dan juga di sini ada tahu bakso. Terus di sini kita lanjut ada enoki ya, jamur enoki. Terus daun bawang atau bawang daun ya. Dan di sini kita sudah siap itu ya. Sudah siap apa saya lupa ini. Selada ya, kita sudah siap seladanya dan juga ini untuk daging barbeque-nya. Yuk kita memasak, let's go. Oke, tak lupa saya siapkan untuk margarinnya ya. Sekarang kita mau hidupkan kompornya. Oke, kita siapkan pan-nya ya. Kita siapkan untuk margarinnya ya. Segini cukup ya. Kita siapkan dagingnya. Sensasi dari masak di alam memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan karena bisa menikmati pemandangan alam sambil memasak. Selain itu, udara segar di alam bebas dapat meningkatkan selera makan. Dengan memasak di alam bebas dapat meningkatkan keterampilan memasak karena harus beradaptasi dengan kondisi di lapangan.
Ya, inilah atraksi yang sangat menyenangkan. Dengan memasak di tempat outdoor, memberikan suasana yang lebih santai dan menyenangkan. Bisa lebih dekat dengan alam, serta mendapatkan pilihan menu yang lebih beragam. Sensasi ngegrill outdoor memberikan pengalaman memasak dan menikmati makanan yang berbeda dan lebih menyenangkan daripada memasak di dalam rumah. Menu kali ini sangatlah kompleks karena menu ngegrill pada umumnya mengandung protein tinggi dari daging sapi, ayam, atau ikan, serta lemak, karbohidrat dari berbagai sayuran dan roti, dan berbagai vitamin dan mineral, semua tergantung pada jenis bahan makanan yang digunakan. Sekarang kita tambahkan untuk bumbu barbeque-nya ya. Dalam proses ngegrill tidaklah perlu lama karena mengacu pada proses memanggang atau grill yang cepat dan efisien. Hal ini berarti bahwa bahan yang dipanggang atau daging dimasak dengan panas langsung dalam waktu yang relatif singkat tanpa perlu dipanggang lama-lama. Soal rasa, masakan ngegrill sudah jangan diragukan lagi karena makanan yang digrill biasanya memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, serta aroma khas yang disebut smoky. Rasa yang dihasilkan tergantung pada bahan yang digunakan, mulai dari bumbu marinasi dan cara memasaknya. Jadi, kesimpulannya adalah rasa masakan ngegrill kombinasi dari rasa smoky yang khas, tekstur yang unik, dan rasa yang dipengaruhi oleh bahan, bumbu, serta cara memasak.
Hal ini membuat makanan nge-grill menjadi pilihan populer untuk berbagai jenis makanan dari daging hingga sayuran. Oke, untuk kondisi kali ini di Kedung Klurak ya, untuk suasananya sih gerimis ya, gerimis sendu gitu ya, pokoknya syahdu banget, mantap. Setelah soal perut sudah terpenuhi, sudah pasti paling enak rebahan. Ditambah lagi dengan suasana alam yang begitu hijau dan asri. Sambil berayun di atas hemok, nikmat Tuhan mana lagi yang harus kamu dustakan? Hehehe. Setelah hujan gerimis sudah reda, saatnya saya mengeksplor kawasan dari Kedung Klurak ini, serta bersosial kepada pengunjung yang ada di sini. Selamat siang yang sedang glamping ya ini, glamping. Oke, kalau boleh tahu ini dari mana sampean? Dari Surabaya. Surabaya. Makanya tadi? Kenapa? Makanya? Kemarin. Oh, dari kemarin. Ya, dari kemarin. Oke, berarti ini full satu keluarga ya. Iya. Oke, untuk ke Kedung Kluraknya, Iya. udah keberapa kali untuk camping di sini? Baru satu kali ini. Pertama kali ini, Iya, first time ya. Iya. Oke, gimana tanggapannya untuk Kedung Klurak di sini? Luar biasa. Cukup kompleks, semuanya ada di sini. Ya. Mau kita mau camping bisa, kita mau acara untuk anak, apa itu kolam renang, playground bisa. Kita mau nuansa alam, ada kali bisa. Gitu, ada aliran sungai itu juga bisa. Oke, berarti untuk fasilitasnya di sini sangat lengkap ya. Oke, ya, lengkap. Oke, kalau ibunya sendiri, gimana Bu tanggapannya pertama kali camping di Kedung Klurak? Nyaman, nyaman aja. Nyaman aja. Cuman kalau mau ini turunnya lumayan je. Oh ya, Kalau mau ke Cicak-cicak sungai, itu, Je, ya sungainya, iya, sumbernya. Lumayan ya, lumayan turunnya. Cuman enak. Tapi kayaknya untuk sungainya itu bagus banget ya, surganya anak-anak ya, terutama yang suka main air ya. Oke, di siang ini mau bikin menu apa? Ya, kita mau prepare aja, kan kita udah seharian dari kemarin. Kita mau makan untuk siang, terus nanti kalian pulang. Oke, aku view ya ini ya. Di sini ada telur dadar, ada ayam sosis, ya, sama ikan panggangan, ikan panggang. ya, buah-buahnya ada melon, Di ada sini jeruk. ada dessertnya juga ya, Iya. pencuci mulutnya, dan ibunya masih sibuk membawa cobek ya. Nyambel. Oke. Dan ini juga ada sayuran ya, buat oke. Jadi betul-betul udah kayak di rumah sendiri lah untuk menu. Di sini kan kalau dimakan juga jauh ya. Iya, benar. Kalau untuk glamping emang kita hobi, makanya kita udah cukup prepare gitu. Oke. Kita Kalau sudah pernah ke Alam Venus, sudah Alas Venus Iya, Alas ya, Venus. terus kemana aja? Bedengan, Malang, ya betul. Terus terus Awan Terawas, Awan Terawas. Awan. Wah, Awan Terawas. Iku Awan Terawas ya. Itu jalurnya ekstrim banget ya. Tapi aku belum pernah ke sana sih. Masih penasaran juga. Tinggi sekali. Oke, siap. selamat menikmati ya untuk liburannya kali ini. Thank you. Bu, thank you. Masih
Oke, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mbak siapa ini? Bung Ca. Caca. Ca. Ca. Oke, ini dengan Mbak Asya. Asya. Oke, edisi di Kedung Klurak di sini apa? Camping nginep. Camping nginep. Berangkatnya dari hari kapan? Hari kemarin. Oh, dari kemarin. Nginep kemarin hari Sabtu. Berarti udah nginep sehari semalam ya? Oke, kalian berdua dari mana? Surabaya. Di sini bersama siapa aja untuk campingnya di Kedung Klurak? Keluarga ya. Oke. Untuk ke Kedung Kluraknya sendiri. Untuk ke Kedung Kluraknya sendiri udah berapa kali datang di sini? 2 kali ini. Gimana penilaiannya untuk Kedung Klurak? Nyaman, Murah. masih terjangkau, suasananya enak, nyaman. Kalau mbaknya sendiri gimana, Cak? Sama aja. Sama aja. Apa yang bikin mbaknya kembali 2 kali di sini? Ayo. Karena bagus sih. Suasana. Suasana. Nyaman. Buat healing pas lah, kalau kita kan dari kota kan. Ya benar. Tiap hari lihatnya motor. Terus apa lagi Idul Adha juga bisa bakar-bakar. Iya, sekalian ya. Emang momennya pas banget ya. Begitu juga dengan liburannya panjang juga ya. Jadi pas banget momennya ya untuk dibuat liburan tema alam ya, outdoor. Oke. Tips buat teman-teman yang mau datang ke sini, apa aja yang harus dipersiapkan? Paling enak sih bawa kompor sama gas biar masaknya cepet. Iya benar. Oke, berarti logistik ya untuk alat-alat masak ya. Iya. Terus jangan lupa bawa kabel olor yang panjang. 15 Buat meter sampai 20 meter. Oke, karena di sekitar sini sudah tersedia colokan ya. Jadi kita betul-betul harus prepare dengan colokan ya, biar enak juga dan liburannya lebih nyaman juga ya. Oke, thank you atas waktunya. Selamat menikmati liburannya. Oke, selamat siang. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Vita Mbak Vita. Oke, Mbak Vita asalnya dari mana? dari Mojokerto. Mojokerto sendiri. Oke, edisi di Kedung Klurak ini mbaknya apa? Camping, apa sekedar healing aja atau gimana mbak? Sekedar healing aja. Sekedar healing aja. Oke, untuk mbaknya sendiri ke Kedung Klurak udah keberapa kali? Pertama kali. First time. Oke, gimana penilaiannya menurut mbaknya untuk Kedung Klurak di sini? Bagus sih. Bagus. Oke, terus apa lagi? Syahdu. Syahdu. Nyaman. Pokoknya recommended ya buat ingin healing tipis-tipis ya. Oke, tips buat teman-teman yang mau kesini apa mbak? Apa persiapannya atau bawa apa atau gimana mbak? Kalau musim hujan gini bawa payung apa jas hujan gitu. Oke, berarti prepare ya sesuai dengan keadaan cuaca ya. Entah itu bawa jas hujan atau payung itu jauh lebih, alangkah lebih aman ya kalau emang kita sudah prepare dan udah lihat cuacanya. Oke, satu kata buat Kedung Klurak apa mbak? Bagus, recommended ya buat teman-teman yang mau healing di sini ya. Oke, thank you atas waktunya. Kedung Klurak Ecopark berada di tengah hutan pinus yang menjadi daya tarik tempat area campingnya serta sumber aliran sungai yang begitu segar dan alami. Dalam kawasan Kedung Klurak, untuk area camping sangatlah luas, tergantung kita memilih kelas tempatnya. Ada yang level biasa hingga level yang VIP. Begitu juga dengan fasilitas yang disuguhkan, sangatlah kompleks dan lengkap. Hampir semua ada, mulai dari warung, kedai, kafe, penginapan dalam bentuk omah kayu, serta penunjang fasilitas lainnya.
Oke, selamat siang. Dengan Mas dengan Mas siapa ini? Mas Dava. Mas Dava. Oke, Mas Dava dari mana, Mas? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Di Kedung Klurak ini udah keberapa kali? Baru pertama kalinya sih. First time. First time kesini. Edisi apa di sini? Apa? Di sini edisi apa? Camping atau cuma sekedar healing? Sekedar healing aja sih, piknik sama keluarga gitu. Oh gitu. Sama main tadi seru udah. Gimana tanggapannya untuk Kedung Klurak sendiri buat Masnya? Tempatnya asri, adem banget. Mm-hmm. Terus terutama di menu kantinnya banyak varian makanannya, Oke. ciki-cikinya lengkap. Mm-hmm. Harganya juga ya terjangkau. Terus yang paling asik itu di sungainya benar-benar adem banget, airnya adem banget. Seru sih. Oke, berarti untuk pertama kali di sini sangat recommended ya buat Masnya. Terus tiket masuknya juga tergolong murah sih. Oke. Dari tempat yang lain rata-ratanya. Ya, tips buat teman-teman yang mau datang ke sini apa Mas? Tipsnya jangan lupa bawa peralatan yang benar-benar butuh, kayak benar-benar yang penting banget buat survive, terutama kayak pisau mungkin buat motong tali, terus tisu kan kotor nih. Terus jangan lupa sama yang terakhir ini alas matras ya. Matras gitu, Oke, ya. buat lesehan ya. Soalnya rata-rata di sini lantai tanah gitu. Iya, jadi kalau emang ingin lebih konsepnya lebih santai, mungkin lebih prepare ke logistik ya, terutama soal alas matras biar bisa lesehan ya. Oke. Terus juga bisa bawa buat kompor nih yang mau Oke, kalau mau masak-masak. Jadi cocok ya dengan suasananya alami banget ya. Banget. Oke. Satu kata buat Kedung Klurak. Apa ya? Sukses terus buat Kedung Klurak, tempat yang indah dengan alam yang adem. Oke. Seger banget. Oke, thank you atas Sama-sama. waktunya. Welcome. Suasana di sini sangat begitu candu. Meskipun saya sudah beberapa kali mengunjungi tempat ini, buat saya tak ada bosannya. Sekarang saya akan menuju ke kawasan sungainya. Oke, selamat siang. Yang Mas. Selamat siang. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Mbak Yenti. Mbak Yenti. Oke, kalau Masnya sendiri? Rojak Mas. Mas Rojak. Oke. Edisi di Kedung Klurak ini apa? Liburan apa? Liburan nyantai-nyantai Mas. Liburan nyantai sambil masak-masak. Masak-masak. Oke, ngegrill ya ini. Oke, jadi ini berdua aja. Iya, Kalau boleh tahu dari mana? Masnya, Mbaknya? dari Mojosari. Mojosari ya. Oke, berarti lumayan deket lah ya untuk ke kawasan sininya ya. Iya. Oke, untuk ke Kedung Kluraknya sendiri udah berapa kali? Kalau saya 2 kali ini. 2 kali ini. Kalau Mbaknya sendiri? Baru pertama kali. First time. Oke, buat yang pertama kali dulu ya. Gimana penilaiannya untuk tempat wisata di Kedung Klurak ini, Mbak? Kalau menurut saya sih nyaman banget sih buat kayak camping Mm-mm. atau ngajak-ngajak keluarga. Oke, jadi Makanannya juga bagus, dingin juga. Terus sampah-sampahnya juga nggak ada, bersih. oke, jadi cocok banget buat yang pecinta alam ya. Ya. Jadi alternatif wisata yang ingin betul-betul sunyi ya di dekat dengan alam. Kalau Masnya sendiri udah 2 kali ya. Gimana Mas penilaiannya untuk Kedung Klurak sendiri? Kalau penilaiannya Kedung Klurak kali ini untuk kunjungan saya yang kedua ini ya lebih lengkap. Oke. Jadi ada tempat camping ground-nya, ada tempat bermain anaknya, dan banyak itu Glamping mewah ya Glamping sekarang ya. mewah. Sekarang lagi tren kayak gitu. Ya. Berarti ada perkembangan ya untuk tempatnya. Tips buat teman-teman yang mau datang ke sini apa? Ayo, banyak dulu. Ya pokoknya intinya jangan lupa lah
bawa peralatan-peralatan kayak gini. Walaupun Oke. nggak bawa juga ada kok. Kayak penyewaan juga ada dalam Oke. Oke, jadi super lengkap Iya. ya. Jadi tinggal pilihan kitanya sendiri mau nyewa atau mau bawa sendiri gitu ya. Kalau masnya sendiri gimana? Kalau mau ke sini sih pokoknya waktu luang gas. Oh gitu. Ya daripada gabut ya di rumah, mending kita refreshing pikiran ya. Karena kita untuk prioritaskan diri itu penting loh ya. Oke, selamat menikmati liburannya. Dan ini dia masakannya. Nyami. Bye bye. Kesegaran aliran air sungai di Kedung Kelura ini sangat begitu jernih dan segar, sehingga menjadi magnet buat para pengunjung untuk menikmati langsung kesegaran airnya. Oke, selamat siang. Selamat siang dengan Mas siapa ini? Hah? Mas Ervan. Kalau Masnya dengan Mas Faisal. Mas Faisal. Oke, di Kedung Kelura ini ada siapa kalian berdua? Apa healing tipis-tipis, apa camping atau apa? Di refreshing juga Refreshing ya. Kalian berdua dari mana kalau boleh tahu? dari Pandaan. Oh, dari Pandaan. Oke. Untuk Masnya berdua ke Kedung Kelura sendiri udah ke berapa kali? Ke sini udah yang ketiga kali. Ketiga kali, dua-duanya. Iya. Oke. Gimana penilaiannya untuk Kedung Kelura? Buat Mas ini dulu. Bagus terus? Sangat nyaman. Udah itu aja. Kalau Masnya gimana Mas? Kalau menurut saya sih di sini tuh tempatnya asri banget. Oke, tempatnya asri banget. Terus? Cocok untuk buat camping, Oke. glamping bersama keluarga-keluarga gitu. Sekalian untuk buat apa ya? Mengisi acara waktu liburan. Oke, jadi cocok banget buat bagi yang pecinta alam ya, terutama soal outdoor. Jadi sangat recommended ya. Tips buat teman-teman yang mau datang ke Kedung Kelura apa Mas? Kalau ke Kedung Kelura sih menurutku lebih simpel bawa alat sendiri ya. Kalau mau macam-macam. Cuman di sini sih udah kayaknya udah tersedia outdoor sih. Jadi kalau emang lebih hemat dan juga lebih efisien, mending bawa alat sendiri ya. Kalau untuk fasilitas sebenarnya di sini sudah lengkap ya, tinggal pilihan kitanya mau nyewa apa mau bawa sendiri gitu ya. Oke, jadi di sini cuman camping tipis itu ya, cuma healing tipis-tipis saja ya. Jadi ini sambil masak juga ya, masak-masak ya ini. Oke, Mas, thank you atas waktunya. Selamat menikmati liburannya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Surabaya. Surabaya. Oke, dengan Mbak siapa ini? Saya Kay. Hmm? Kay. Kay. Oke, banyak? Magda. Magda. Oke. Edisi di Kedung Kelura ini dalam rangka apa? Liburan aja sih. Liburan aja. aja. Enggak camping. Cuma liburan tipis-tipis saja ya. Oke, ke Kedung Kelura sendiri udah keberapa kali? Baru pertama ini sih. First time semua. Iya. Oke, gimana tanggapan Mbaknya, penilaiannya untuk Kedung Kelura di sini? Aku dulu kan. Salah satu dulu, Mbaknya dulu, oke? Kalau aku baru pertama kali tahu tempat ini dari TikTok sih sebenarnya. Oke. Terus kayak tertarik karena dia nggak cuma kayak ada warungnya, ada kafenya, nggak cuma ada campingnya juga, tapi mereka juga sediain kayak sungai-sungai juga. Oke, jadi ada betul-betul alaminya dapat banget ya, nuansa alamnya. Oke. Kalau Mbaknya sendiri gimana, Mbak? Jujur tertarik sama tempat ini soalnya asri banget kelihatan. Asri banget ya, yang Kan beda banget dari Iya, Surabaya betul, ya. betul Surabaya banget, iya. sangat macet, jadi kita butuh cari yang hijau-hijau yang Oke. asli-asli, makanya kesini. Jadi option liburan yang sangat itu mumpuni banget ya Iya, untuk menghilangkan penat ya. Oke.
tips buat teman-teman yang mau datang sini apa Mbak? Tipsnya, ayo. Oh, tipsnya better kesini kayak nggak bisa cuma 2 jam sih. Kalau Oke. sekalian camping sekalian sih. Iya, kesini, biar enak sekalian gitu sih. Kalau emang betul-betul ingin mengetahui karakter dari Kedung Klurak sendiri, ada baiknya mendingan camping. Dan juga untuk di kawasan ini fasilitasnya juga sangat udah lengkap sekali loh ya. Tinggal kita pilihan mau sewa, mau tidak ribet apa mau bawa sendiri gitu aja. Oke. Satu kata buat Kedung Klurak. Gimana Mbak? Asri. Oke, Mbaknya. Wonderful. Wonderful. Oke, thank you atas waktunya. Ya. Nuansa alam pada hutan pinus menciptakan nuansa yang tenang dan damai dengan udara segar dan pemandangan hijau yang menenangkan. Tak terasa waktu begitu cepat dan saya pun kembali ke shelter. Dari pagi hingga siang dan berganti sore, saya pun mulai membereskan barang-barang bawaan. Persatu, barang-barang pun mulai masuk ke dalam backpack. Dengan penuh telaten, saya pun menata, meringkas, serta melipat barang yang awal tadi kita pakai. Oke, petualangan kita di Kedung Klurak cukup ya, sudah selesai ya. Dari mulai awal kita memasang hammock tent dan juga memasak ngegrill ya. Terus kita juga mengeksplor dari tempat-tempat yang ada di Kedung Klurak. Terus juga meminta pendapat dari beberapa pengunjung ya. Dan kali ini saya tutup ya untuk petualangan di Kedung Klurak ini. Saya akhiri dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Bye-bye.